Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Desain Pembelajaran karya Ning Aprita dengan NPM 018. Yang pertama ada identitas modul, nama penyusun Ning Aprita, instansi SD Negeri 3 Banyuwangi, tahun ajaran tahun 2023, jenjang sekolah dasar, kelas atau fase yaitu kelas 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit, pelajaran yang diambil adalah pendidikan Pancasila. Tema yang diambil adalah mengenai Pancasila. Lalu adapun kompetensi dasar, yang mana poin pertama peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Lalu poin kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Poin pertama, peserta didik mengetahui serta memahami simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara. Lalu poin kedua, peserta didik dapat menyebutkan simbol dan sila-sila Pancasila dengan baik dan benar. Lalu poin ketiga, setelah mengamati gambar melalui video, peserta didik dapat memasangkan simbol-simbol dan sila Pancasila dengan lengkap dan benar. Lalu di sini saya menggunakan model pembelajaran kontekstual. Alasan menggunakan model pembelajaran kontekstual bahwa model pembelajaran kontekstual cocok untuk diterapkan pada peserta didik sekolah dasar. Dikarenakan model ini dapat menjadikan peserta didik aktif dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Selain itu dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Baiklah, di sini saya menggunakan pendekatan student center. Bahwa pendekatan student center sangatlah cocok untuk digunakan dalam pembelajaran karena pendekatan ini lebih berfokus kepada siswa, di mana siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Yang pertama itu membaca. Peserta didik dapat membaca materi mengenai simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara. Yang kedua, mengamati. Peserta didik dapat mengamati dan menyaksikan video mengenai simbol dan sila-sila Pancasila. Lalu menyebutkan. Peserta didik dapat menyebutkan simbol dan sila-sila Pancasila setelah menyaksikan video pembelajaran. Lalu yang terakhir ada mengelompokkan. Peserta didik dapat memasangkan simbol dan sila-sila Pancasila dengan lengkap dan benar. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah metode fun learning. Alasan bahwa metode fun learning dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan dalam pembelajaran. Karena dengan suasana yang hangat dan menyenangkan, apapun yang diajarkan akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Selain itu, dengan pembelajaran menyenangkan akan membuat peserta didik lebih merasa tidak dipaksa untuk belajar. Selanjutnya ada teknik game dan bernyanyi. Dengan menggunakan teknik game dan bernyanyi dapat membantu peserta didik dalam belajar dengan cara yang menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi dan antusias dalam belajar. Selanjutnya ada media dan alat pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu ada media, yaitu ada audio visual, gambar, lalu buku. Lalu alat yang digunakan adalah video pembelajaran, bahan ajar, lalu ada 10 set kartu bergambar simbol dan sila Pancasila. Itulah desain pembelajaran yang telah saya buat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Dan insya Allah dari materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ayo kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda
terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok dan musyawarah pemilihan ketua kelas. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila: 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.